lama tidak hadir di tempat ini, sungguh sangat bersuka cita kita bisa berada di tempat ini. Juga selamat datang kepada Bapak Yongki, Bapak Pendeta Yongki dari Ramlan dan beserta istri Ibu Lydia Nur Said yang kita sudah kenal. Saudara-saudara, kita mau mulai ibadah ini, kita mau serahkan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya hanya ke dalam kuasa dan perlindungan Tuhan. Mari kita mau bangkit berdiri. Kita mau masuk dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan, kami sudah bangun pagi ini dengan nafas kehidupan yang Engkau berikan, dengan energi yang baru, kekuatan yang baru, keadaan tubuh kami baik. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Kami sungguh bersyukur, kami merasakan bahwa hidup kami ini berada di dalam kemurahan-Mu, berada di dalam kedaulatan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami ada di tempat ini bukan karena kebetulan, tetapi semua karena kemurahan-Mu. Kami tahu kami manusia yang terbatas, tapi kami mau Engkau menyucikan kami semua Tuhan, melayakkan kami Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah Engkau, memuji Engkau, sebab Engkau Allah kami yang heran, Allah kami yang dahsyat, yang layak setiap saat kami puji, kami sembah. Terima kasih Tuhan, tidak habis-habisnya kami bersyukur kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, pakai setiap kami yang ada di tempat ini untuk menjadi alat kemuliaan, bisa menyenangkan hati Tuhan melalui puji-pujian kami dan juga hamba-Mu Tuhan yang sudah ada di tempat ini. Mau menyampaikan isi hati Tuhan. Kami tahu ini bukan kebetulan, kami tahu ada maksud Tuhan dari semuanya ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Tuhan, mari kita serukan nama Yesus. Buka hati pikiran saudara untuk menerima apa yang Tuhan ingin sampaikan melalui hamba-Nya. Sebab Tuhan satu-satunya tempat kita berlindung. Pertolongannya hanya berasal daripada Tuhan Yesus. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ya Tuhan. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ya Tuhan Yesus. Penolongku dalam kesesatan. Amin. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenangan. Yesus, padamu ku berseru. Yesus, padamu ku berseru. Allah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu, ya Tuhan. Kami hanya percaya padamu Tuhan. Pegang tanganku. Amin. Terima kasih. Dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Penolongku dalam kesesakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau gunung batuku dan
pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhan. Mulutku memuji Kau Tuhan. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Saya minta jemaat bersuara menyanyikan pujian ini. Yesus, padamu ku berseru. Ini kami Tuhan, kami yang sangat percaya, beriman hanya kepadamu Tuhan, menyerukan nama-Mu Tuhan, memohon perlindungan, tuntunan tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Ya Tuhan, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Ya Yesus, ku berseru. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Yesus Tuhan, kami mengangkat tangan Tuhan, menyembah Engkau Tuhan Yesus. Yesus, padamu ku berseru. Mari saudara, katakan pada Dia. Dia ada saat ini mendengar isi hati saudara yang menyembah, memuji, bersyukur pada Tuhan. Ya Tuhan, ini kami Yesus. Waktu dan tempat saya persilakan Bapak. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kami bersyukur Bapa, sungguh Engkaulah segalanya bagi kami. Kami bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan kami boleh kembali datang ke hadirat-Mu, bahkan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Engkau yang telah kami tinggikan melalui puji-pujian. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang berada di atas pujian kami, siap untuk berbicara bagi kami, bagi jemaat-Mu, bagi hamba-Mu. Kami tahu Tuhan, kami ingin mempersiapkan hati kami untuk mendengar sebagian daripada firman-Mu. Jadikan hati kami menjadi tanah yang subur untuk boleh menerima firman-Mu. Dan biarlah hamba-Mu ini Tuhan, Kau sembunyikan di balik salib-Mu, sehingga melalui pembicaraan ini, pemberitaan ini, hanya Engkau yang nampak. Kami tahu Tuhan,
apa yang kau ingin sampaikan adalah bagian yang terpenting dalam hidup kami. Yaitu untuk kami tetap setia kepadamu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, apapun yang terjadi dalam dunia ini Tuhan, kami ingin tetap setia kepadamu. Karena Engkau telah terlebih dahulu setia kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, kami siap mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, hamba berdoa dan bersyukur. Yang percaya mari kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terlebih dahulu saya ingin sedikit memperkenalkan diri saudara ya. Mungkin banyak yang belum tahu siapa ini orang ini di depan ya. Nama saya Yongki Ramlan saudara. Saya datang dari Jakarta. Saya datang dengan istri saya. Nah ini masalahnya nih saudara. Kalau saya pelayanan dengan istri saya seringkali terjadi seperti ini. Waktu saya memperkenalkan diri, orang pada bengong aja, ya ini orang gak kenal emang saya nih. Begitu saya bilang dari istri saya, namanya Lydia Nur Said, jemaat, oh gitu saudara. Jadi istri saya lebih ngetop dari saya saudara ya. Tapi ya gak apa-apa, saya senang aja gitu. Dia lebih dahulu dipakai Tuhan saudara. Ya, bukan berarti saya gak dipakai Tuhan, tapi istri saya dulu sejak tahun 90 sudah Tuhan pakai menjadi pemuji. Dia menyanyikan lagu-lagu pujian, bahkan beberapa lagunya banyak orang kenal ya. Misalkan lagu Kau Yang Terindah, Bapak Ibu pasti tahu ya. Kau Yang Terindah. Nah itu album pertama istri saya tahun 90 saudara. Ya itu saja sedikit sekelumit perkenalan saya. Kami berdua dikaruniai 3 orang anak saudara. Ketiga-tiganya putri. Dan 5 orang cucu gitu ya. Jadi kalau saudara lihat saya di sini, wah ini udah opa saudara ya. 5 orang cucu saya. Dan itu sedikit perkenalan. Ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Nah saya ingin disayang sama Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya saudara, saya ingin berterima kasih pertama-tama kepada Bapak dan Ibu Gembala yang sudah memberikan saya kesempatan atau kami berdua untuk melayani Tuhan. Terlebih lagi kepada Tuhan saya selalu bersyukur kalau Tuhan memberikan kesempatan buat kami untuk melayani seperti ini saudara. Karena buat saya ini adalah suatu hak istimewa. Siapakah kami ini kalau Tuhan pakai? Ya, privilege ini menjadi sesuatu yang membuat saya tetap semangat untuk melayani Tuhan. Sampai kedatangan yang kedua kali. Amin saudara. Ya, untuk tidak berlama-lama nanti saya akan khotbah dan dilanjutkan oleh istri saya akan menyanyi beberapa pujian saudara ya. Tadi dia bisik-bisik sama saya, katanya dia mempersiapkan 13 lagu katanya gitu saudara. Jadi saya sempat senggol, jangan dan banyak-banyak. Ntar waktunya nggak kehabisan yang lain. Nah saudara, enggak tapi bercanda ya. Saudara jangan langsung stres tuh 13 lagu pulang jam berapa ini. Enggak saudara. Baik saya akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan saudara. Firman Tuhan ini terambil dari surat Petrus saudara ya. Jadi 1 Petrus ini memang banyak berbicara tentang penderitaan saudara ya. Tapi jangan khawatir ya, saya enggak ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terus menderita saudara ya. Tetapi tentu ada bagian dalam kehidupan anak Tuhan itu yang mengalami saudara ya. Mengalami penderitaan, mengalami pergumulan gitu saudara. Tentunya apalagi di zaman saat ini seperti kita semua mengalaminya pandemi ini saudara. Kita nggak bisa bilang ini zaman lagi enak-enaknya, nggak bisa saudara ya. Nah tetapi ada banyak penghiburan di dalam firman Tuhan saudara. Tapi lebih daripada itu saya ingin menyampaikan pada pagi hari ini seorang sosok murid Tuhan. Bagaimana Tuhan membentuk sosok murid Tuhan ini saudara yang namanya Simon Petrus. Untuk itu saya akan mengajak kita untuk baca firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 2 saudara. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-19 sampai 21. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ditanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Saudara, kalau kita melihat judul perikop dari surat Petrus yang baru kita baca ini adalah penderitaan Kristus sebagai teladan. Saudara kita agak-agak
serem ya kalau dengar penderitaan Kristus sebagai teladan. Kristus tuh penderitaannya di atas kayu salib loh saudara. Apa yang dimaksud oleh firman Tuhan ini? Penderitaan Kristus sebagai teladan. Apa kita harus disalib saudara? Tapi saya ingin mengajak kita belajar saudara. Tidak mudah untuk mengikuti teladan Yesus saudara ya. Tentunya kalau kita lihat surat ini ditulis oleh seorang murid Yesus yang namanya Petrus saudara. Petrus juga dia menuliskan ini, kenapa? Karena dia telah mengalami bagaimana dia mengikuti jejaknya Yesus. Jadi saudara nanti kita akan lihat di dalam kehidupan Petrus itu ada beberapa sisi atau ada beberapa fase tepatnya saudara ya. Fase kehidupan Petrus ketika dia masih menjadi murid Yesus di dalam Injil, kitab Injil, saudara keempat Injil. Sosok Petrus ketika ada di Kisah Para Rasul dan sosok Petrus ketika dia menulis surat ini saudara. Kalau kita nanti melihat bagaimana Petrus itu betul-betul bertumbuh imannya saudara. Dari seorang sosok yang nanti kita akan lihat saudara ya. Nah tapi saudara ketika Petrus menulis surat ini memang dia sedang mengalami penderitaan juga. Petrus menulis surat ini ketika dia berada di Roma saudara. Pada saat itu dia menulis surat ini kepada jemaat Tuhan atau orang-orang Ibrani yang sudah terima Yesus saudara. Yang berada di sekitar Asia Kecil. Mungkin kalau sekarang kita lihat di peta itu ada di sekitar Turki ya saudara ya. Jadi Petrus menyampaikan surat ini kepada jemaat Tuhan saudara. Dan apa yang terjadi di Roma pada saat itu Petrus tahu persis penderitaan anak-anak Tuhan begitu luar biasa saudara. Sehingga Petrus sadar penderitaan ini, penganiayaan ini tentunya akan menyebar ke daerah di mana ada murid-murid Tuhan. Pada saat zaman itu, murid Tuhan dicari-cari saudara, bahkan dihukum bunuh saudara ya. Nah, situasi ini yang membuat Petrus sebagai gembala pada saat itu sadar bahwa dia perlu memberikan penghiburan kepada murid-muridnya saudara. Selain memberikan penghiburan, dia juga selalu memberikan kekuatan. Karena mereka ketika mengalami penderitaan, mereka tentu perlu dukungan saudara. Dan Petrus sebagai gembala, sebagai guru pada saat itu, dia betul-betul memberikan nasihat-nasihat agar mereka rela menerima itu semua. Kenapa saudara? Pesan Petrus satu, karena Yesus telah melakukannya. Yesus telah melaluinya menderita bagi kita semua orang percaya. Nah saudara, ketika saat itu saudara, Petrus menjadi seorang rasul sehingga Petrus juga diberi julukan Rasul Iman. Kenapa? Karena seperti itulah sikap Petrus. Dia selalu memberikan kekuatan, menumbuhkan iman bagi murid-muridnya saat itu ya saudara. Nah, sekarang kita akan lihat saudara satu persatu kehidupan Petrus sampai dia mencapai iman seperti ini. Saya yakin sekali tidak mudah seseorang, jangankan untuk menasehati orang menderita saudara. Untuk mengalami aja atau bahkan mendengar saja sudah kecil hati saudara. Tapi Petrus dia begitu semangat, dia selalu memberikan kekuatan. Tapi yakin saya, kuncinya adalah karena Petrus telah lalui masa ini semua. Amin saudara. Tapi sebelum Petrus mengalami ini semua, sebelum Petrus menjadi murid yang sungguh-sungguh teruji saudara, rupanya banyak perjalanan kehidupan Petrus. Yang kenapa saya saat ini mengambil murid Yesus banyak ya saudara, paling enggak ada 11 di luar Yudas gitu saudara. Kenapa saya ambil Petrus? Ternyata Petrus ini kalau kita lihat paling tidak di gambarannya di kitab Injil maupun Kisah Para Rasul atau di surat-suratnya saudara, ini hampir mirip dengan kehidupan orang-orang Kristen sebenarnya. Banyak orang-orang Kristen juga mengalami fase seperti Petrus di fase pertama, tapi terus seperti Petrus di fase pertama itu, nggak bertumbuh, ya. Terus ada orang Kristen yang mulai masuk ke fase Petrus yang kedua. Habis itu di situ terus. Nah rupanya Petrus ini memiliki 3 fase, saudara. Ya, nah saya akan secara singkat saja, saudara. Sosok Petrus yang pertama itu Petrus yang ada di Injil, saudara. Kalau kita membaca di kitab Injil, keempat Injil, saudara. Kita bisa ingat-ingat, pertama kali Petrus diperkenalkan kepada Yesus itu oleh adiknya Andreas, saudara. Dia diperkenalkan dengan nama bukan Petrus. Semua tahu ya tentunya ya. Namanya Simon, saudara ya. Pada saat itu Simon diperkenalkan oleh Andreas kepada Yesus. Simon kalau kita lihat artinya itu bagus sekali, saudara. Artinya mendengar Simon itu. Dari Simeon kalau bahasa Ibraninya. Buat saya, kalau saya punya nama artinya mendengar itu saya bangga gitu, saudara ya. Paling enggak saya bisa klaim. Arti nama saya ini mendengar. Mendengarkan firman Tuhan gitu ya. Di sini ada dosen saya yang terhormat, Pak Dom, yang mengajarkan saya, kebetulan ambil jurusan konseling, saudara ya, di Tiranus. Jadi kalau di konseling itu, konselor itu jangan kebanyakan ngomong, justru mesti banyak mendengar. Wah cocok. Kalau kita sebagai konselor cocok nih, namanya Simon gitu ya. Mendengar. Tapi apa yang terjadi, saudara? Waktu Yesus diperkenalkan oleh Andreas kepada Simon, serta merta Yesus mengganti nama Simon. Menjadi apa, saudara? Petrus.
Kenapa? Bukannya udah bagus nama Simon. Ternyata saudara, seringkali apa yang kita anggap sudah bagus, di mata Yesus belum tentu. Karena Yesus punya konsep tersendiri tentang kehidupan kita. Kita seringkali menganggap diri kita sudah benar saudara. Tapi ternyata Yesus memiliki konsep yang lebih daripada itu. Yesus memiliki konsep tentang masa depan kita. Yesus mau pakai hidup kita sehingga Yesus mesti merubah sesuatu yang ada di diri kita. Yaitu yang menjadi konsep Yesus. Konsep Yesus pada saat itu kepada Simon, dia mengganti namanya menjadi Petrus. Kita tahu semua arti kata Petrus. Petrus artinya batu, saudara. Atau batu karang lebih tepatnya. Atau kalau lebih gagahnya itu gunung batu gitu, saudara ya. Petrus atau Petros, saudara. Nah, kenapa Yesus sampai mengganti nama Simon menjadi Petrus, saudara? Karena Yesus sekali lagi, dia punya konsep tentang kehidupan Petrus. Dia sudah udah tahu masa depan Petrus. Dia ingin memakai Petrus, saudara. Ya, kalau kita lihat ke belakangnya saudara, sampai akhir hidupnya Petrus, dia memang menjadi uskup pertama saudara. Jadi dia sungguh-sungguh dipakai Tuhan. Nah konsep yang Tuhan gambarkan di dalam tentang kehidupan Petrus, Tuhan ingin Petrus memiliki kestabilan. Punya kepribadian yang tangguh, penuh keteguhan. Itulah sifat dari batu karang saudara. Ya. Tapi apa yang terjadi saudara dengan kehidupan Petrus? Dia udah kenal Yesus, setiap hari mengiring Yesus, setiap hari lihat mujizat Yesus. Tapi yang ditunjukkan oleh Petrus saat itu justru bukan kestabilan, bukan keteguhan, tetapi justru ketidakstabilan, saudara. Seringkali Petrus menunjukkan dirinya, saudara, seringkali seperti cenderung overacting misalnya gitu ya. Mungkin untuk hal itu saya ingin sedikit ngambil beberapa contoh karena sebenarnya kita udah seringkali membaca di Alkitab atau mungkin di khotbahkan saudara. Tapi saya ingin melihat dari sisi yang lain. Sisi yang lain bagaimana kehidupan Petrus yang sudah menjadi murid Yesus, yang notabene udah mengikuti jalannya Yesus, setiap hari berjalan dengan Yesus saudara. Tapi Petrus masih suka nyeleneh. Petrus seringkali nggak ngerti maksudnya Yesus saudara ya. Nah kita lihat misalkan saudara ya. Ada cerita di mana Petrus berjalan di atas air. Nah, Pak bukan Petrus, Yesus. Betul saudara, Yesus yang jalan di atas air. Tapi satu-satunya murid Yesus yang minta juga jalan di atas air, itu cuma Petrus. Betul gak? Coba lihat di Alkitab. Gak ada yang lain minta. Cuma dia minta, oke lah bagus. Dia punya iman saudara. Meskipun akhirnya dia tenggelam ya. Karena dia bimbang. Tapi apa yang saya ingin ambil dari cerita ini? Petrus ini memiliki gaya hidup itu ingin kelihatan lebih daripada yang lain. Dia ingin lebih dekat dengan Yesus. Dia ingin menunjukkan diri sebagai orang yang paling beriman di antara semua. Yang paling Yahud deh gitu ya. Kalau orang sekarang bilang ya. Oke gitu ya. Dia ingin menunjukkan sesuatu yang akhirnya seperti overacting saudara. Tapi mungkin kita gak cukup dengan satu contoh itu ya saudara. Nah kalau kita ambil lagi contoh satu lagi. Ketika Yesus pernah satu kali dia mau membasuh kaki murid-muridnya. Nah, kita juga ingat ya, ada peristiwa di Injil ketika murid-murid Yesus ingin dibasuh kakinya oleh Yesus. Giliran yang lain mereka terima aja, saudara. Terima aja udah guru gitu, ngapain dilawan ya? Tapi Petrus mengatakan apa pada situ? Sekali-kali tidak. Tidak layak engkau seorang guru membasuh kakiku. Gaya gak coba Petrus? Rohani banget. Dia gak berani seorang guru, apalagi dia tahu dia itu Tuhan. Wah membasuh kaki gitu. Dia nggak tahu sedang Yesus sedang mengajarkan apa kepada murid-muridnya. Tapi itulah Petrus saudara. Sampai akhirnya Tuhan Yesus mengatakan. Jika engkau tidak mau dibasuh. Engkau tidak dapat bagian di dalam. Tidak akan mendapatkan bagian di dalam aku. Kita ngerti semua. Yesus bilang. Kalau engkau tidak mau aku basuh. Engkau tidak akan mendapat bagian di dalam aku. Pada saat itu saya yakin Petrus langsung ngerti. Maksudnya. Dia nggak akan lagi terbilang dalam menjadi murid Yesus. Ya, dia belum tahu Yesus nanti disalib, menghapus dosa dan sebagainya, saudara ya. Tapi pada saat itu langsung Petrus tahu, oke, kalau gitu, berarti gue mesti turut nih sebagai murid. Baru sadar dia, telat saudara. Dan telat, tapi ada lagi action yang lain. Apa yang Petrus katakan kepada Yesus waktu itu? Oh guru, kalau gitu jangan cuma kaki, kepala saya juga, tangan saya juga, gitu saudara. Bayangkan Petrus seperti itu. Nyeleneh gak saudara? Kalau buat saya sih nyeleneh. Itu kan sama juga Yesus suruh mandiin dia. Betul gak? Orang cuma basuh kaki kok minta kepala juga. Tangan juga, kalau udah kepala, tangan pasti badannya juga basah dong. Kakinya basah juga. Itu namanya dia minta Yesus memandikan. Itulah seperti itulah kurang lebih ya saudara. Ini baru 2 contoh. Banyak sebenarnya saudara ya. Satu lagi deh ya.
Satu lagi ingat saudara, waktu Yesus malam-malam ditangkap, ya, waktu Yesus ditangkap, ada seorang hamba imam besar pada saat itu oleh Petrus telinganya dipotong. Nah, pasti juga pada pernah dengar cerita ini, betul nggak? Tapi kita nggak kepikir ya, kok Petrus aneh banget, so acting banget gitu saudara, overacting bener gitu saudara. Dan itulah yang terjadi. Maksudnya Petrus waktu itu dia mau menjadi FPY atau nggak apa FPY? Front pembela Yesus gitu. Kalau kita tahunya FPI itu ya, ini FPY, dia ingin membela Yesus. Dia pikir dengan dia memotong telinga hamba imam besar ini, Yesus nggak jadi tangkap, kira-kira gitu saudara. Tapi dia gagal saudara. Maksudnya dia seperti itu karena dia overacting, ujung-ujungnya jadi ngerepotin Yesus. Di Injil yang lain dicatat bahwa akhirnya Yesus yang menyembuhkan orang itu. Ya, Yesus repot bener ya. Kebayang gak Yesus lagi mau ditangkap, udah gitu gara-gara Petrus dia mesti menyembuhkan dulu itu orang yang telinganya dipotong. Namanya Makrus ya, kalau nggak salah Makrus. Koreksi saya deh kalau salah ya. Nah, oke lah, itu sekelumit cerita tentang Petrus, banyak saudara ceritanya ya. Tapi saya nggak mau jelekin Petrus, gimana pun juga itu masa lalu saya juga. Jangan-jangan masa lalu saudara juga gitu ya, suka nyeleneh sama Tuhan. Udah bertahun-tahun terima Yesus, tapi masih aja hidupnya suka aneh-aneh saudara. Ya, tapi di sini enggak saudara ya. Kalau di Bandung, apalagi di Pasir Kaliki, di Gebis ini, jemaatnya baik-baik, saya tahu dari Pak Daniel saya pernah dengar. Kalau di Cibubur sana tuh, Jakarta, wah jemaat bertahun-tahun tapi hidupnya masih aja kayak gitu ya. Kayak Petrus di masa itu saudara ya. Nah, tapi ada satu yang terakhir terus dari tadi. Yang terakhir saudara, kalau kita mendengar nama Petrus, ini saya deh paling tidak. Kalau dengar nama Petrus, langsung yang keinget apa saudara? Apa yang keinget? Waktu Yesus ditangkap itu. Dia menyangkal Yesus kan, betul gak? Kita tuh seringkali kalau ingat orang tuh kejelekannya gitu saudara ya. Begitu juga saya gitu. Saya seringkali dulu nih, sekarang udah enggak lah. Dulu saya kalau dengar nama Petrus, saya langsung ingat, oh dia yang menyangkal Yesus gitu. Padahal saya juga pernah menyangkal Yesus. Nah saudara, seringkali kehidupan seperti itu yang justru dilewati, dialami oleh anak-anak Tuhan. Seperti Petrus pada saat itu atau fase pertama kehidupan Petrus ketika dia baru saja menjadi murid Yesus. Nah saudara, jadi konsep yang Tuhan berikan kepada Petrus saudara untuk menjadi orang yang stabil, yang penuh keteguhan. Tapi ujung-ujungnya dia cenderung justru pasang surut kepribadiannya ya. Dia seperti imannya panas dingin. Cenderung mengikuti kehendak hatinya, betul nggak? Kalau kita tadi dengar ceritanya, dia ingin mengikuti kehendak hatinya aja, dia nggak mikir panjang gitu ya. Jadi apa-apa langsung dia lakukan. Saudara, tapi kita perlu maklumi saudara, karena apa yang dilakukan oleh Petrus itu sangat manusiawi sebenarnya. Ya, kenapa saya mengangkat Petrus? Karena memang seperti saya tadi katakan, Petrus tuh seringkali kalau saya renungkan, kok kehidupan Petrus itu, kepribadian Petrus tuh hampir bisa mewakili keseluruhan anak Tuhan gitu. Oh ada yang Petrus yang tadi saya katakan kan. Ada seperti Petrus zaman ini, Petrus masa ini, Petrus fase ini gitu saudara. Nah saudara, kalau kita perhatikan di Injil, kalau Petrus lagi melakukan perbuatan atau perkataan yang aneh-aneh atau nyeleneh-nyeleneh, Tuhan Yesus panggil dia nggak Petrus saudara. Tuhan panggilnya Simon. Tapi kalau ketika Petrus melakukan hal-hal yang terpuji saudara, Yesus panggilnya Petrus gitu ya. Jadi oh ini dia, konsep saya baru dipakai nih sama Petrus gitu ya. Baru terlaksana. Nah saudara, hal itu berjalan terus saudara. Sampai kurang lebih 3 tahun. 3 tahun lebih saudara ya. Petrus bersama dengan Yesus. Tapi itulah yang terjadi dalam kehidupan Petrus. Itu sosok Petrus yang pertama saudara. Saya agak cepat ya saudara. Sosok Petrus yang kedua, kita akan lihat Petrus ketika di Kisah Para Rasul. Saudara kalau melihat Kisah Para Rasul baru di pasal 2 saudara bisa lihat bagaimana Petrus sudah memperlihatkan kepribadian atau sosok yang mengikuti konsep Yesus. Dia sudah menjadi sosok yang benar-benar menjadi batu karang. Dia telah menjadi pemimpin besar saudara. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul 2, itu hampir semua cerita tentang bagaimana sikap imannya Petrus saudara. Dan kita akan lihat nanti kapan dia berubah saudara ya. Nah saudara, tapi apa yang kita lihat di Kisah Para Rasul saudara, Petrus sudah menjadi tidak seperti Petrus yang ada di Injil lagi saudara. Dia Petrus yang sudah benar-benar
Bertobat, dia sudah insyaf, bahkan dia bisa menasehati orang, saudara ya. Membuat orang bertobat, orang yang jahat menjadi terima Yesus, ya, dan meninggalkan masa lalunya, kehidupan lamanya, saudara. Dan saudara, tentu, saudara, kalau kita lihat seperti itu, Petrus bisa melakukan itu karena dia bisa memberitakan siapa Yesus sebenarnya. Ini satu kunci, saudara, dalam kehidupan kita. Kita perlu bersaksi, saudara. Kapanpun, baik tidak baik waktunya, kita selalu menyampaikan, menceritakan tentang Yesus. Itulah yang namanya kesaksian, saudara ya. Nggak harus berkhotbah, saudara. Sesederhana apa yang saudara pikirkan. Saudara bisa menjadi alat seperti Petrus, saudara. Nah, sehingga saudara, pada saat itu Petrus bisa membuat orang berubah, saudara. Orang bertobat bisa berubah, meninggalkan dosa-dosanya, saudara. Nah, yang jadi persoalan sekarang, saudara. Orang-orang yang mengalami pertumbuhan iman seperti Petrus yang berubah dari fase pertama dan fase kedua, ini berbeda-beda, saudara. Ada orang yang begitu terima Yesus langsung radikal, dalam tanda petik ya, saudara. Langsung radikal, langsung dia memberitakan Injil gitu ya. Semangatnya luar biasa gitu, saudara, sampai nggak takut mati. Jadi ini udah masuk fase yang terakhir tuh menurut saya. Udah nggak takut mati gitu, saudara. Ya, tapi ada orang Kristen, mohon maaf nih saudara, banyak orang Kristen yang justru Kristen dari lahir, yang dari kecil udah sekolah minggu, dari kecil udah mendengarkan firman Tuhan, dari kecil udah dengar cerita Alkitab, dari kecil udah tahu Yesus disalib untuk dosa-dosa kita, saudara. Tapi banyak dari kita, kenapa saya bilang kita? Karena saya juga gitu. Saya juga udah dari kecil sekolah minggu, saudara ya. Tapi orang-orang yang seperti ini dari lahir Kristen seringkali justru lama untuk benar-benar memasuki tahap atau fase yang terakhir itu, seperti yang ada dalam diri Petrus ketika dia menulis surat, saudara. Nah, itu yang kita lihat seringkali, saudara, jadi bervariasi. Makanya orang Kristen, ada orang Kristen yang udah dibaptis berpuluh-puluh tahun, hidupnya masih gitu aja. Pernah lihat nggak kayak gitu? Banyak ya. Saya nggak harap Bapak Ibu Saudara dalam hati, gue tuh, jangan, saudara. Nah, saudara, tapi seperti itulah kehidupan orang-orang Kristen, saudara ya. Nah, saudara, kalau kita lihat seperti itu, mungkin contoh-contoh yang paling gampang, kita seringkali melihat, apalagi sekarang YouTube tuh udah terbuka, saudara. Orang sekarang tiap hari lihat YouTube. Banyak para murtadin, ngerti nggak murtadin? Murtadin tuh orang-orang yang dulunya dari seberang nggak percaya Yesus, akhirnya percaya Yesus, gitu. Mereka tuh lebih radikal daripada kita, saudara. Ya, istri saya tuh, dia dulu belum terima Yesus, tahun 88 baru terima Yesus. Saya nggak pernah lihat dia sejak dia terima Yesus, imannya goyah. Saya udah sekolah minggu seringkali dikuatkan imannya oleh istri saya, gitu, saudara. Tapi ini saya bukan lagi nyemuji istri saya ya, karena di sini juga banyak orang seperti istri saya, gitu, saudara. Tapi saya mau kasih tahu bahwa berbeda-beda setiap orang percaya. Ketika kapan dia memasuki fase seperti itu, saudara ya. Nah, jadi kalau kita lihat seperti itu, artinya apa, saudara? Namanya bertobat sungguh-sungguh atau insyaf sungguh-sungguh, saudara, seperti yang telah dialami oleh Petrus, itu gak ada hubungannya dengan kekristenan kita. Bukan berarti kalau saudara udah bergabung di sebuah gereja tertentu atau udah bergabung di Gebis misalnya, bos, itulah berarti saudara telah insyaf, saudara telah bertobat sungguh-sungguh. Seperti yang sudah Petrus alami kehidupan seperti itu. Nah, saudara, bukan juga ketika ada KKR kita maju ke depan, minta didoakan. Itu menunjukkan kalau saudara telah insyaf, betul-betul udah bertobat sungguh-sungguh. Saya mengatakan mungkin istilahnya pertobatan sejati, ya saudara. Karena yang namanya pertobatan sejati itu perlu waktu. Enggak ujuk-ujuk begitu habis dibaptis langsung jadi pertobatan sejati, berani mati gitu untuk Yesus. Enggak seperti itu, saudara ya. Tapi ada proses, saudara. Nah, saudara, kalau kita lihat seperti itu, banyak orang yang berpikir bahwa ketika orang dibaptis juga dia udah bertobat sungguh-sungguh. Enggak juga, saudara ya. Mungkin saudara bisa introspeksi diri atau introspeksi orang lain, boleh lah. Tidak berarti orang telah dibaptis itu berarti udah otomatis insyaf seperti Petrus, gitu, saudara. Saya yakin Petrus waktu menyangkal Yesus juga udah dibaptis. Betul gak? Tadi kalau kita baca nih banyak cerita-cerita tentang Petrus yang begitu aneh-aneh, nyeleneh. Dia juga udah dibaptis, dia percayanya udah jadi murid Yesus, saudara. Ya, bukan ketika saudara ibadah ngangkat tangan itu berarti saudara udah bertobat sejati. Belum tentu, saudara. Jadi kalau saya ambil kesimpulan, saudara, pertobatan sejati atau insyaf, itu karena insyaf itu adalah suatu perubahan yang terjadi, saudara, dan berubah terus ke arah yang lebih baik. Ada orang Kristen udah dibaptis pun gak berubah-ubah soalnya.
Tapi ada satu titik, satu momen di mana dia satu saat dia berubah. Dan berubah itu berubah terus ya. Nggak berubah terus balik lagi. Berubah balik lagi. Bukan ya saudara seperti itu. Nah saudara, jadi kita bisa bertanya kepada diri saudara sekarang. Kapan saya mengalami itu? Atau nanti kita akan lihat kapan Petrus mengalami itu juga saudara. Jadi saudara, pertobatan sejati itu adalah satu pengalaman yang mengubah kehidupan iman kita. Amin saudara. Jadi ada di tengah-tengah biasanya tuh. Di tengah-tengah antara kehidupan kita terima Yesus sampai kita dipanggil Yesus gitu. Ya, di tengah-tengah bisa, di sini bisa, di sini bisa. Jangan saudara udah ngap-ngapan baru saudara bertobat sungguh-sungguh. Ya, bukan berarti saudara nggak diterima Yesus, enggak ya. Tapi kan kita harus memuliakan Yesus dalam kehidupan kita. Kita udah bertobat, kita tobat sungguh-sungguh. Kita akan memuliakan Yesus saudara dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Atau juga saudara, pertobatan sejati itu bisa saya simpulkan sebuah perubahan yang terjadi karena sebuah pengalaman di dalam kita mengiring Yesus. Ada orang yang udah bertobat, saudara, ngakunya udah dibaptis, tapi begitu aja hidupnya nggak berubah-ubah. Begitu dia sakit sampai hampir meninggal, saudara, minta ampun sama Tuhan gitu. Ya, terus akhirnya dia benar-benar bertobat. Banyak ya, saudara. Jadi saya bukan nakut-nakutin, jangan sampai disuruh sakit dulu gitu saudara. Ya, kita baru benar-benar bertobat. Ya, nah sekarang yang jadi pertanyaan, jadi kalau gitu kapan Petrus mengalami hal itu? Dia udah ikut Yesus 3,5 tahun kurang lebih, tapi dia nyangkal Yesus waktu Yesus ditangkap. Boro-boro mau menderita bagi Yesus. Lain ya sama yang tadi kita baca suratnya Petrus, luar biasa dia sudah bisa menghibur orang. Nah saudara, pada saat dia menyangkal Yesus, bahkan dia sampai 3 kali menyangkal Yesus. Apa yang terjadi dengan Petrus? Disinilah bedanya Petrus dengan Yudas. Yudas juga mengecewakan Yesus tentunya ya. Meskipun itu Tuhan izinkan semuanya. Tapi Petrus berbeda. Dia sungguh-sungguh bertobat saudara. Begitu dia sadar ketika ayam berkokok dia telah menyangkal Yesus saudara. Pada saat itu Petrus menangis. Saya yakin sekali inilah tangisan penyesalan. Inilah momen terpenting dalam hidup Petrus. Di mana dia menyadari bahwa tanpa Yesus dirinya bukan siapa-siapa. Amin saudara. Saat ini saudara boleh bertanya pada diri saudara sendiri. Saat ini apakah saya masih mengandalkan diri saya sendiri dalam kehidupan ini? Ataukah saya merasa bahwa tanpa Yesus saya bukan siapa-siapa? Tanpa Yesus saya tidak mampu berjalan. Paling tidak itulah ciri untuk pribadi kita. Kalau kita mau refleksikan ke diri kita. Saat ini kalau Bapak Ibu Saudara masih menganggap saya bisa melakukan apapun juga tanpa Yesus. Saudara belum dianggap murid Yesus yang sejati. Nah saudara, jadi artinya syarat utama kalau saudara sudah mengaku sebagai murid yang sejati, saudara mesti punya pedoman hidup itu. Tanpa Yesus saya bukan siapa-siapa. Amin saudara. Nah itulah yang terjadi dengan Petrus. Dia mengalami insyafiyah sungguh-sungguh ketika dia menangis atau menangisi penyesalan saudara. Jadi setelah lewat masa itu Petrus sudah bukan seperti Petrus yang di kitab Injil lagi saudara. Di situ Petrus telah menjadi Petrus sungguh-sungguh batu karang yang teguh. Ya, ada lagunya tuh. Batu karang yang teguh. Saya suka sekali batu itu lagi. Lagu itu saudara ya. Nah saudara, Petrus sudah menunjukkan kestabilan. Sosoknya tidak goyah. Apalagi dia diteguhkan lagi dengan Roh Kudus yang telah dicurahkan. Kalau kita lihat di Kisah Para Rasul 2 juga saudara. Apa yang terjadi dengan Petrus setelah dia melewati fase yang pertama tadi? Petrus ketika dia berjalan aja bayang-bayangnya bisa menyembuhkan orang saudara. Kalau saudara baca, luar biasa. Bayang-bayang Petrus bisa menyembuhkan orang sehingga orang mengejar-ngejar Petrus, saudara. Saat ini saya nggak mau saudara dikejar-kejar, ya, karena zaman sekarang kalau dikejar-kejar ini banyak motivasinya. Bisa dikejar sama debt collector, ya. Bisa dikejar-kejar, apalagi banyak saudara. Tapi waktu itu Petrus dicari, dikejar sama orang-orang pada zaman itu karena dia tahu Petrus punya kuasa. Bayang-bayangnya bisa membuat kuasa, saudara. Saya nggak lagi bicara soal mujizat dan mujizat saudara. Tapi percayalah saudara, ketika saudara telah memasuki fase seperti ini saudara, kehidupan saudara sudah menjadi berkat. Kehidupan saudara sudah banyak mempengaruhi orang lain. Ketika saudara melihat kehidupan saudara, saudara telah menjadi berkat. Orang bisa berubah karena kehidupan saudara. Orang bisa berubah karena pesan-pesan yang saudara sampaikan. Orang bisa berubah ketika saudara bersaksi. Dan seterusnya saudara. Nah jadi itulah yang harus menjadi target kita. Cukup Pak? Enggak saudara, belum cukup sebenarnya.
Tapi paling tidak saudara bisa seperti Petrus di Kisah Para Rasul, itu sudah sangat luar biasa, saudara ya. Kenapa? Banyak orang Kristen yang sudah memasuki fase seperti ini, tapi masih takut kalau menderita sebagai orang Kristen. Ya, Pak Yongki jangan ngomong menderita dong. Iya, nggak apa-apa ya saudara. Karena mau tidak mau kita akan lihat bagaimana Petrus mengalami di kemudian hari gitu, saudara ya. Tapi hal ini kita jangan samakan kondisi saat ini atau di dunia, di Indonesia ini dengan belahan dunia lain. Sampai sekarang pun buktinya di belahan dunia lain, saudara, di zaman saat sekarang maksud saya masih ada ya penganiayaan seperti itu. Saudara bisa tahu, sampai hari ini masih ada kan di sekitar Irak, Syria dan seterusnya, saudara ya. Nah, ini sebagai poin yang ketiga atau poin yang terakhir. Poin yang terakhir adalah ketika Petrus sudah tua, dia sudah semakin bijak, dia sudah betul-betul mengalami asam garamnya, bahasa kita bilang, mengikut Yesus, saudara. Dan tentunya saudara, di dalamnya itu ada juga penderitaan-penderitaan yang dialami, penganiayaan-penganiayaan yang alami. Sehingga Petrus bisa memasuki fase ini. Fase yang mana saudara? Fase ketika Petrus menulis surat yang tadi salah satu bagian suratnya kita baca. Ya, Petrus yang sudah bisa mengajak orang untuk meneladani penderitaan Yesus. Itu tidak gampang saudara. Nah saudara, jadi artinya apa? Kesimpulan dari 1, 2, dan 3. Ini 3 gak terlalu panjang, saudara jangan takut ya. Karena ini masih satu lagi nih, udah berapa menit tuh? Udah 30 menit saudara. Ini paling pendek, karena apa? Kalau kita lihat, ketiga ini adalah kesimpulan dari kehidupan umat Tuhan sebenarnya. Orang Kristen. Ketika orang Kristen sudah memasuki fase seperti Petrus ini, di mana fase Petrus pertama dan kedua sudah berbeda, fase kedua di Kisah Para Rasul dengan fase ketika dia menulis surat kepada jemaat di Asia Kecil juga udah berbeda jauh saudara. Nah jadi intinya apa? Di dalam surat yang tadi kita baca, 1 Petrus itu, Petrus sedang mengajarkan kepada kita untuk kita menyadari apa yang Tuhan telah buat bagi kita. Sebanyak orang yang sudah mengaku Kristen tidak pernah menyadari apa yang Tuhan telah buat dalam hidup kita. Saudara, Tuhan mati di atas kayu salib. Itulah karya terbesar dia. Dia telah mati bagi kita untuk mendamaikan kita dengan Allah. Supaya kita yang tadinya orang berdosa, kita bisa kembali menuju kepada kebenaran. Menuju terangnya yang ajaib, saudara. Itulah karya Allah yang terbesar. Petrus mau mengajak kita untuk menyadari hal itu, bahwa kita perlu ingat apa yang telah dilakukan Allah. Dan saudara, Petrus ingin mengingatkan kita untuk apa yang kita harus lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Amin saudara. Jadi melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, poinnya adalah seperti itu yang tadi saya katakan. Jadi Petrus ingin mengajak kita, orang percaya, orang yang sudah bertobat sungguh-sungguh, untuk menyadari apa yang Tuhan telah buat dalam hidup kita. Ya, karena anak-anak Tuhan yang menyadari bahwa hidupnya bukan siapa-siapa lagi tanpa Yesus, tentunya udah tahu apa yang Tuhan telah buat dalam hidup kita, saudara. Dan Petrus juga ingin menggugah kita untuk apa yang harus kita lakukan sebagai murid-murid Tuhan yang sejati. Apa yang sudah saudara lakukan sampai hari ini bagi Tuhan? Apakah saudara telah menjadi saksi Tuhan? Saudara pernahkah memberitakan Injil kepada teman yang dekat aja atau saudara-saudara? Itulah yang ingin Tuhan sampaikan melalui khotbah pada pagi hari ini. Dan yang lebih penting daripada itu, seperti tadi kita baca sebagai ayat bacaannya saudara, yaitu fase yang sudah dialami oleh Petrus, sudah dilewati oleh Petrus. Fase di mana orang Kristen, anak Tuhan sejati, bukan saja memberitakan Injil, tetapi tidak akan pernah takut menderita atau tidak pernah takut aniaya ketika dia menyatakan kebenaran. Amin saudara. Amin, Tuhan memberkati. Kita tunduk kepala saudara. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh mendengar pesan Tuhan bagi kami. Bukan sesuatu yang mudah untuk kami hayati. Bukan sesuatu yang mudah lagi Tuhan untuk kami lakukan. Namun kami tahu Tuhan, kebenaran adalah kebenaran. Apa yang kami telah dengar pada pagi hari ini adalah kebenaran firman-Mu Tuhan, di mana Engkau selalu mengajak kami untuk tetap meneladani penderitaan-Mu di atas kayu salib. Kami sungguh bersyukur Tuhan kalau sampai hari ini kami tidak mengalami seperti apa yang dialami oleh Petrus, bahkan para martir di masa gereja mula-mula. Yang kami tahu Tuhan,
Kami seolah-olah Engkau manjakan saat ini. Yang kami tahu Tuhan, kami Engkau berikan senantiasa solusi. Bahkan di dalam kesesakan. Oleh karena pandemi ini pun Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami Tuhan. Kami tahu ini adalah kasih setia Tuhan pada kami. Dan ini adalah satu anugerah. Anugerah kedua yang Kau berikan bagi kami kalau saat ini kami boleh hidup dalam keadaan aman-aman saja. Tapi berikan kami iman Tuhan untuk kami siap. Baik tidak baik waktunya untuk memberitakan firman-Mu, untuk bersaksi tentang Engkau. Dan beri kami iman, kekuatan untuk kami siap apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Seperti pendahulu-pendahulu kami. Bahkan berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang saat ini pun masih mengalami penderitaan, mengalami aniaya, mengalami pergumulan yang luar biasa oleh karena dianiaya, oleh karena nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Saat ini kami bersyukur kalau kami diingatkan kembali bahwa apapun Tuhan yang dialami oleh kami adalah hanya bagian kecil dari penderitaan yang seharusnya kami terima sebagai telandan penderitaan Yesus. Terima kasih Bapa, firman Tuhan telah meneguhkan kami untuk mengingatkan kami sampai di mana fase kehidupan kami sebagai pengikut Engkau. Karena kami seringkali seperti Petrus ketika di dalam Injil, kami seringkali nyeleneh, kami seringkali mengikuti kehendak kami sendiri, kami seringkali memiliki iman yang turun naik, tapi kami tahu Bapa, Engkau yang senantiasa memberikan kami peneguhan lewat firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, pagi ini firman Tuhan telah selesai disampaikan, dan kami tahu Tuhan, firman yang tidak akan berlalu dengan begitu saja, tapi dia akan tertanam di hati kami masing-masing, dan dia akan berakar dan bertumbuh sehingga dia akan berbuah lebat. Darinya itulah kami akan memuliakan Engkau. Kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur dalam nama Yesus, Allah Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Mari yang percaya kita katakan amin. Satu pujian kidung yang merdu di hatiku. Karena Yesus itu yang menyenangkan hati kita. Ya. 1, 2, 3. Do, 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 do. Pow, pow, pow. Pow, pow, pow. Do, 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 do. Pow, 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 pow. Bidi, bidi, bidi. Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takutku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus nama Yesus indah dan merdu, memberikan kidung yang menghibur hatiku. Do, 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 do. Pow, pow, pow. Pow, pow, pow. Do, 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 do. Pow, 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 pow. Bidi, bidi, bidi. Riang dalam limpah rahmat-Nya, dalam kasih-Nya merdu. Wow, sambil ku memandang wajah-Nya, ku naikkan kidungku. Yesus nama Yesus indah dan merdu, memberikan kidung yang menghibur hatiku. Yesus, Yesus nama Yesus indah dan merdu, memberikan kidung yang menghibur hatiku. Oh ya, yang menghibur hatiku. Wow, oh ya, yang menghibur hatiku. Budu, 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 bu, bu. Amin, puji Tuhan.
Ya, mari Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan untuk kita sebentar masuk di dalam perjamuan kudus. Darahmu kau tebus dosaku, Dengan nyawamu kau tukar hidupku. kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianmu hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Saya akan membacakan firman Tuhan berkenaan dengan perjamuan kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, saya mengundang para penetua maju ke depan. Kita akan masuk di dalam doa. Musik tetap berjalan dengan lembut. Terima kasih Tuhan. Sungguh pagi hari ini kami boleh menikmati firman-Mu dan juga kesaksian dari hamba-Mu ya Tuhan, yang boleh menguatkan kami semua umat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami juga mau bersekutu dengan tubuh dan darahnya Yesus. Bapa, kiranya Engkau menguatkan kami semua lewat persekutuan tubuh dan darah Yesus. Yang lemah imannya boleh dikuatkan kembali. Segala karakter tabiat buruk kami tanggalkan. Bahkan yang sakit pun boleh mendapatkan kesembuhan. Terpuji namamu, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Terpuji namamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan kembali akan korban kematian Kristus di Golgota. Dan sekarang kami mau bersekutu dengan makan dan minum tubuh dan darah Kristus, sehingga Kristus Yesus manunggal menyatu di dalam hidup kami. Terpuji namamu ya Bapa. Haleluya. Amin. Silakan bagikan tubuh dan darahnya Yesus. Sambil menyanyikan pujian ini lagi ya. Dengan darahmu. Dengan darahmu kau tebus dosaku. Dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Yesus, 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 ku berseru.
Mari Bapak Ibu sekalian kita akan bangkit berdiri. Hanya padamu, Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan makan tubuh Kristus dengan iman dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, angkatlah cawan anggur. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan minum darah Kristus dengan iman dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita akan mengangkat kedua tangan kita sambil kita menyanyikan, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari kita masuk di dalam doa dan juga doa penutup, doa berkat. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan memenuhi segenap umat Tuhan yang hadir di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu ya Tuhan yang sudah melayani, Bapak Pendeta Yongki dan juga Ibu Lydia Nur Said ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga memakai mereka terus menjadi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Ibu sekalian, rumah tangga demi rumah tangga. Engkau juga memberkati kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan, di dalam usaha, di dalam pekerjaan, di dalam perdagangan Tuhan, limpahkan berkat-Mu. Kami juga berdoa untuk anak cucu kami yang studi, Tuhan berikan
keberhasilan bagi mereka semuanya Bapa. Terpuji namamu. Kami juga berdoa untuk sidang Tuhan yang mungkin tidak bisa hadir saat ini juga, yang ada di rumah. Engkau mengetahui satu persatu ya Tuhan kerinduan mereka. Tuhan jamah yang sakit Tuhan, sehingga mereka boleh mendapatkan kesembuhan dan pemulihan. Yang ada di dalam kekurangan secara finansial juga ya Bapa. Kami percaya Engkaulah Yehova Jireh, Engkau yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keamanan dan kesejahteraan kota di mana kami tinggal saat ini. Tuhan, kiranya Engkau juga menolong pemerintah baik di pusat maupun di daerah untuk menjalankan tugas kenegaraan, untuk ya Tuhan berusaha mengatasi segala masalah yang terjadi di negara kami ini. Bahkan pandemi saat ini juga ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang ikut campur tangan, sehingga saatnya nanti ya Tuhan, Engkau lewatkan semua, baik di negara kami dan juga di negara-negara yang lain. Terpuji namamu ya Bapa. Dan sebentar ya Tuhan, setelah selesai ibadah ini, sidang Tuhan akan meninggalkan tempat ini untuk pulang. Tuhan akan menyertai di dalam perjalanan, tibakan kami satu persatu pada tujuan kami dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati kita di dalam Kristus Yesus. Marilah Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, beserta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat pagi hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan bersama, amin.